Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali saya Muhammad Sofyan, pemirsa, kembali menyapa Anda dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan Masya Allah, senang sekali ini juga dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia yang tepat hari ini, tanggal 17 Agustus 2024, seluruh warga negara Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-79. Untuk itu pemirsa, Damai Indonesiaku mengangkat tema berkaitan dengan kemerdekaan yang dirayakan hari ini. Arti kemerdekaan bagi umat Islam. Nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita yang sudah hadir bersama jamaah. Ada Kiai Haji Sumarno Syafi'i, kemudian juga Ustadz Hilman Fauzi, dan juga Ustadz Abi Maki. Di segmen satu ini pemirsa, Ustadz Abi Maki akan menyampaikan bagaimana hakikat kemerdekaan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meraih kemerdekaan dan memerdekakan perbudakan di sana. Tidak ada lagi perbudakan di sana. Sirah akan kita dengarkan bersama-sama yang akan disampaikan oleh Ustadz Abi Maki. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini disertakan dengan guru-guru kami yang kami sayangi, kami cintai. Masya Allah, tabarakallah. Iya, guru-guru kita mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Lalu Masya Allah, Ustadz yang selalu mendampingi kami dalam berdakwah, dan subhanallah juga kita semuanya selalu diberkahi dengan nikmat dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini ketika kita ucapkan kalimat merdeka. Iya, merdeka. Kira-kira apa yang kebayang dalam kalimat ketika diucapkan merdeka? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Seakan-akan kalimatnya hurriyah, kebebasan. Tapi ingat, saat-saat ingin bebas tetap harus ada peraturan yang ada. Kalau bebas tanpa peraturan, apa bedanya dengan orang yang hilang akal? Saya ingin merdeka tanpa ada yang menjaga, tanpa ada yang membatasi. Apa bedanya dengan orang yang hilang akal? Bebas tanpa ada batasan. Na'udzubillah. Lalu yang terindah makna kemerdekaan kalau ditarik dalam bahasa Arab maknanya adalah istiqlal. Istiqlal itu artinya irtafa'a wartahala. Itu artinya kalau dilihat irtahala wartafa'a, artinya irtafa'a artinya melambung tinggi. Lalu irtahala artinya adalah pergi ataupun berlalu. Ini kalau secara bahasa. Jadi ketika kita meninggalkan sesuatu keburukan, artinya irtahala ala minadz dzulumat fartafa'a, maka akan terangkat dan terjunjung tinggi. Itu kalimatnya. Maka lihat yang disampaikan, kenyataan yang ada, yang paling hebat memerdekakan, Masya Allah, yang paling hebat memerdekakan yang pernah terjadi di muka bumi ini adalah bagaimana Rasulullah SAW memerdekakan seluruh dunia. Ingat, memerdekakan seluruh dunia dari penghambaan kepada hamba menjadi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana coba? Dari dulu yang namanya berhala dijadikan sebagai utama. Dari dulu yang namanya manusia dijadikan keutamaannya.
Dari dulu yang namanya harta dijadikan nomor satunya. Tapi apa yang terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memindahkan kecintaan dan ketaatan dan sebagai gayah tujuan hidupnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat tauhid, yakni adalah la ilaha illallah. Ini kalimatnya. Bahkan kata Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan, yang kami takuti kalian tidak mengagungkan syariat Islam karena kalian tidak tahu bagaimana hancurnya jahiliyah. Bagaimana masa jahiliyah dulu? Lalu karena tidak tahu masa jahiliyah dulu, apa yang terjadi? Tidak tahu tentang kemuliaan Islam karena tidak tahu jahiliyah. Seakan-akan Anda tidak akan pernah mengetahui bagaimana hebatnya warna putih kalau Anda tidak pernah mengenal warna hitam. Anda tidak akan pernah mengenal yang namanya merdeka, kemerdekaan kalau kita tidak pernah mengenal sejarah yang namanya penjajahan. Itu kalimatnya. Maka penting yang namanya sejarah untuk dibuka, sejarah untuk dilihat, sejarah untuk dipelajari. Kenapa? Karena disinilah akan terlihat kemuliaan yang sangat indah. Ya, bisa jadi kita dikatakan merdeka, merdeka, merdeka. Iya, tapi tolong lihat, benarkah kita ini sudah merdeka? Jiwa kita masing-masing. Ingat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kemerdekaan yang sesungguhnya memindahkan ketaatan dari makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalimatnya la ta'ata li makhluqin ala ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan dari makhluk ke makhluk. Punten, yang namanya taat itu hanya kepada Allah. Tidak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpan baik-baik kalimat ini. Ingat, jangan kalau terjadi kepada Umar bin Khattab ini, punten. Satu waktu Umar bin Khattab sedang duduk, tiba-tiba ada orang sedang berjalan dengan cepat. Ditanya, mau kemana kamu? Orang itu menjawab mengatakan, saya mau ke pasar ya Amirul Mukminin. Mau apa ke pasar? Saya mau ke pasar karena saya ingin membeli daging. Kenapa kamu beli daging? Saya ingin daging. Lalu besoknya orang yang sama lari lagi. Kata Umar bin Khattab, mau kemana kamu? Aku mau ke pasar. Mau apa? Saya mau beli anggur. Subhanallah. Lalu kata Umar bin Khattab mengatakan ucapannya, Fulan, kemarin kamu pergi ke pasar ingin daging. Sekarang kamu pergi ke pasar ingin anggur. Seandainya kamu tidak makan anggur hari ini, apakah kau akan mati? Tidak. Seandainya kemarin engkau tidak makan daging, apakah kau akan mati? Jawabannya tidak. Akullama ishtahaita ishtarait. Ini kalimatnya. Akullama ishtahaita ishtarait. Apakah setiap apa yang kau inginkan harus kau beli? Sebenarnya penjajahan itu hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Berapa banyak orang dijajah dengan keinginan yang ada di dalam hatinya, menginginkan saya pengen punya mobil baru, pengen yang namanya punya kendaraan baru, rumah baru, pakaian baru, tas baru. Anda kebingungan dan kesulitan demi meraih itu, keinginan itu, bisa jadi Anda sedang dijajah dengan yang namanya hawa nafsu yang ada dimiliki. Kenapa? Tapi kalau sudah diserahkan kepada Allah, cintanya kepada Allah, nyaman, tenang, tentram. Karena tujuannya lillahi ta'ala. Terkadang boleh digambarkan mengatakan, kita diusahakan dengan kata-kata merdeka. Iya, tapi punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Benarkah kita tidak dijajah dengan hawa nafsu kita? Yang harusnya kita bingung, sekarang merdekakan diri kita dari ketidaktahuan. Contoh. Apakah ada di antara kita yang sekarang sedih karena tidak tahu arti sami Allahu liman hamidah? Bunda, ayahanda semuanya tadi salat duhur berjamaah, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, semua dengar itu. Pertanyaannya, apakah kita tahu makna sami Allahu liman hamidah? Berarti kalau mengatakan saya ternyata tidak tahu arti sami Allahu liman hamidah, pastikan belum merdeka karena Anda tidak tahu bagaimana hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kemerdekaan sesungguhnya adalah kedekatan kita kepada Allah? Iya, cinta kita kepada Allah, ikuti apa yang Allah inginkan. Padahal sholat yang tiap hari kita kerjakan, sami Allahu liman hamidah, kita belum mengetahuinya. Bahkan ketika sujud subhana rabbiyal a'la, kita pun masih gelap mata untuk tidak mengetahuinya. Jawabannya kenapa? Jawabannya karena kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang menjajah kita, yakni urusan dunia.
Baik itu urusan harta, baik itu adalah urusan jabatan, baik itu adalah urusan apa. Terkadang manusia dijajah dengan hal yang seperti itu. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dirikan kita, jadi diri kita merdeka hanya menghambakan diri kepada Allah. Nyaman, nikmat. Karena apa? Sampai Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling banyak ilmunya, yang paling hebat jabatannya, yang paling keren nasabnya, tidak. Tapi akramakum, yang paling takwa buat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dicek ketakwaan kita seperti apa. Benarkah kita sudah merdeka dengan cara taat kepada Allah secara sesungguhnya? Ini adalah kemerdekaan sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah ahsanul jaza. Ustadz Abi Maki yang telah membuka di segmen 1 ini bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memerdekakan saat itu dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, kita sudah meraih kemerdekaan selama 79 tahun hingga saat ini. Kemerdekaan dari penjajahan Belanda, kemerdekaan dari penjajahan musuh setelah kita rasakan. Lantas apakah kita sudah memerdekakan perasaan kita atau kehambaan kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah selengkapnya nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hilman Fauzi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih. Kita masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa, selama kurang lebih 30 tahun kita terkungkung dalam penjajahan. Suatu hal yang tidak mudah ketika para pahlawan kita meraih kemerdekaan. Saat ini kita sudah merasakan kemerdekaan. Lantas upaya apa untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut? Atau bahkan ada kemerdekaan yang saat ini belum kita raih saat ini. Nah, ini insya Allah akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Hilman Fauzi. Selamat mengikuti. Fadhal Ustadz. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ayo lebih keras. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan guru-guru kita yang hadir siang hari ini, Kiai Haji Sumarno Safei, kemudian guru kami Ustadz Abi Maki, dan semua para alim, para ulama, para ustadz, para kiai yang mohon maaf
Tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tolong aminkan sama-sama. Mudah-mudahan alim ulama kita Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah berkahi dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang kemerdekaan, istilah kemerdekaan itu dalam bahasa Arab setidaknya kita menemukan istilah al-hurriyah. Apa namanya? Al-hurriyah. Merdeka. Apa arti merdeka itu sesungguhnya? Artinya adalah dia terbebas dari belenggu ketakutan dalam hidupnya. Dia terbebas dari sesuatu yang menggelisahkan dalam hatinya. Dan dia terbebas dari sesuatu yang mencengkram hari-harinya. Untuk apa? Untuk semakin membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Islam bicara merdeka ada dua. Satu, kemerdekaan dalam aspek batiniah. Dan yang kedua, kemerdekaan dalam aspek lahiriah. Yang pertama, aspek batiniah. Siapa orang yang disebut merdeka, aspek batiniahnya? Dia, mereka yang hatinya hanya terpaut kepada Allah, hanya terikat kepada Allah, dan hatinya bebas dari penghambaan kepada siapapun, karena dalam hidupnya semata-mata hanya untuk Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Ayo, Ahilman mau tanya, boleh? Khusus ibu-ibu. Ibu, kalau saya tanya ibu tolong jawab iya aa gitu ya. Ibu, bapak, suaranya mengkhawatirkan kelihatannya. Ibu, boleh Ahilman tanya boleh? Ibu, kenapa seorang istri harus melayani suami? Jawab. Dari jawabannya agak tertekan kelihatannya ini. Aa, semua pasti punya versi jawaban, betul? Karena kewajiban lah, karena biar suami sayang lah, dan seterusnya, betul? Mulai hari ini kalau ditanya, Aa, kenapa seorang istri harus melayani suami? Jawabannya karena perintah Allah. Karena perintah siapa? Sekarang Bapak. Pak. Aduh. Wajahnya agak kelihatan banyak cicilan ini kelihatannya. Bapak mau tanya, boleh apa boleh? Ayo Bapak tanya. Kenapa seorang suami harus sayang sama istri? Nah, udah tahu jawabannya. Karena perintah Allah, betul? Berarti mohon maaf kalau ada seorang istri yang melayani suaminya, tapi melayani suaminya karena ingin dipuji oleh suaminya. Sudah merdeka apa belum? Jelas tidak? Ada enggak istri yang berbuat baik sama suami, pengen dipuji sama suami? Ada tidak? Yang mana orangnya? Di sini ada tidak? Jujur aja saya gitu ya. Kalau ada seorang suami berbuat baik kepada istrinya, hanya ingin dipuji oleh istrinya, sudah merdeka apa belum? Belum, betul? Karena di hatinya masih ada penghambaan terhadap selain Allah yang membuat dirinya tidak menemukan kebahagiaan. Maka mohon maaf, mohon izin. Kemarin kita mendengar ada berita yang luar biasa. Ada seorang suami yang mohon maaf melakukan KDRT kepada istrinya. Ini menunjukkan mohon maaf. Berarti seorang suami itu tidak menghadirkan penghambaan kepada Allah. Kenapa? Karena seorang suami yang menyakiti hati istrinya berarti dia menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka pertanyaannya, sudahkah kita merdeka selama ini? Sudahkah kita merdeka selama ini? Mohon maaf. Ada orang yang mohon maaf demi menginginkan urusan dunia. Kemudian dia memilih judi online. Dia memilih pinjaman online. Mohon maaf. Padahal kita tahu di situ ada keburukan. Betul? Berarti menjauhkan kita dari penghambaan kepada Allah. Sudahkah kita merdeka? Na'udzubillahi min dzalik. Maka yang pertama, merdeka itu batiniyah. Tidak ada ilah dalam diri kita kecuali siapa? Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah. Dan itu bentuk penghambaan kita kepada Allah sebagai manusia yang merdeka. Betul apa betul? Iya apa iya? Yang kedua, merdeka lahiriah. Bebas seseorang dari ketakutan terhadap dirinya. Sudah tidak ada lagi orang yang merasakan kelaparan. Sudah tidak ada lagi orang yang merasakan penindasan. Sudah tidak ada lagi orang yang merasakan diskriminasi keadilan. Kalau masih ada, pertanyaannya, sudah merdeka apa belum? Berarti begitu luas cara kita memaknai kemerdekaan ini. Iya. Dan pada akhirnya kemerdekaan ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hati ini merdeka dalam urusan Islam dan tauhidnya kepada Allah. Kalau urusan kita dengan Allah sudah baik, insya Allah semua urusan akan jadi baik. Betul? Kalau hubungan kita dengan Allah tidak diduakan dengan yang lain, tidak dibandingkan dengan yang lain, hanya Allah satu-satunya. Hanya Allah yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Hanya Allah yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tak pernah terbilang. Sehingga pada akhirnya merdeka bisa kita rasakan. Betul apa betul? Iya apa iya? Tanyakan di hati kita. Sudahkah hati ini merdeka sesungguhnya? Atau bahkan mohon maaf, kita masih terbelenggu dengan sesuatu yang menduakan Allah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita kemerdekaan yang hakiki dan sejati. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Hilman Fauzi. Begitu luas ketika kita memaknai kemerdekaan ini. Ketika kita sudah melepaskan kemerdekaan atau melepaskan penghambaan kita terhadap seorang hamba. Lantas penghambaan kita maksimalkan, kita utuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kita sudah merdeka. Lantas bagaimana ketika kita memaknai atau mensyukuri kemerdekaan yang kita rasakan saat ini? Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali. Terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa, 79 tahun, suatu usia yang sudah tidak muda lagi bagi negara kita. Lantas bagaimana kita mensyukuri dan juga mengisi kemerdekaan saat ini? Inilah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Fadhil Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillahi syakirin, salatan wassalaman alal mab'udz rahmatan lil alamin. Asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Adinda Ustadz Abi Maki, Adinda Ustadz Hilman Fauzi, Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah, host kita yang tercinta, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, insya Allah sama-sama selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merdeka! Mantap. Kita turun ke bawah yang enak ya Bu. Aduh ilah, tapi duduk saya maunya. Hari ini kita Ibu Bapak hadirin rahimakumullah 79 tahun merayakan hari kemerdekaan.
Kata merdeka sudah banyak tadi dibahas oleh adik-adik saya. Ini senior junior saya, pelanjut saya. Alhamdulillah. Emang yang tuaan di sini saya doang dewe kan Bu. Saya makanya bukan menang-menang tua doang. Ganteng urusan yang muda. Tapi tenaga, pengalaman tahu yang tua. Lanjut. Ya kalau yang muda kan belum pengalaman. Kalau yang tua kan udah banyak pengetahuan. Banyak tahu belum tentu nyobain. Udah kita ngomong merdeka, lanjut. Terus hari ini 79 tahun kita merayakan kemerdekaan. Artinya kan hari ini bangsa kita sudah 79 tahun dapat warisan dari pejuang. Warisan apa? Warisan kemerdekaan yang berjuang dia, kita yang nikmatin. Betul-betul. Iya Pak ya. Yang mati-matian teriak, bahkan berkorban jiwa dan raga. Harta mereka tinggalkan, istri jadi janda, anak jadi yatim, rumah dibakar. Dia korbankan segalanya tanpa ada pensiun. Kita berani begitu. Bergeledek. Ngaji aja juga kalau kagak ada makanan kagak jalan. Betul betul. Iya Pak ya. Ini banyak karena masuk TV aja. Besok pengajian rutin paling ada 2 golongan. Yang setengah veteran sama yang udah veteran. Betul betul. Makanya kan tadi dibilang dalam definisi kata merdeka, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang kalau dikatakan merdeka kalau udah punya sifat tulus, ikhlas. Yang berat sekarang kita nih Pak yang buat ngisi kemerdekaan dapat warisan. Jangan kita berkata syukur kepada Allah. Malam yaskurinas lam yaskurillah. Orang yang gak pandai berterima kasih kepada manusia, kepada orang lain, jangan ngomong bersyukur kepada Allah. Enggak mungkin ada lu kalau enggak ada baba lu sama emak. Dia kan Sunda, saya kan Betawi. Nih dua-duanya Sunda nih Pak. Anu hiji ti Bogor, anu iya hiji ti Singaparna. Nya, leres tah? Leres. Aya nu ti Sunda aya di dia. Sok ngacung orang Sunda. Saking Jawa anak. Honora. Betawi akeh. Lanjut. Terus. Ini kan ibu bapak adin rahimakumullah. Kita terima kasih dulu dah kepada dia. Kepada siapa? Toh pahlawan. Kan betul kata Bung Karno bilang. Jas merah jangan lupakan sejarah. Beli si back mirror tukang. Tahu amat bahasa. Bulan mungut saya tadi di sonono. Dekat lapangan bola. Kalau kita pengen maju ke depan, yuk kita lihat ke belakang. Kalau pengen bangsa kita jadi bangsa unggul, Indonesia maju, mesti lihat dulu ke belakang boy. Lah orang jalan ke depan mulu, belakang kagak dilihat. Kacau urusan. Akhirnya kan kita nggak pernah menghargai orang lain. Hari ini kita memperingati 79 tahun kemerdekaan. Sekarang sejauh mana nilai ketulusan kita menghargai dan menghormati pahlawan pejuang bangsa kita? Apa cukup dengan jedar-jedar kita bikin yang namanya itu upacara Nehi Cakrawani? Mah. Ini ada orang India di sini. Ini grup India, ono grup Korea. Masyarakat kita kan sekarang lagi gandrung dua nih. Apaan? Korea sama India. Kalau orang laki gedeg sama film India. Kenapa? Nggak boleh ngeliat dia, nangis mulu. Lanjut. Bagaimana Pak cara kita menghargainya? Yang pertama kita hargai, kita yang namanya mendoakan dia. Nggak ada lagi.
Kalau bukan doa, apa sih yang kita harapkan dari dia? Dia udah mengorbankan kepada kita. Mana berani orang sekarang berjuang Pak, tanpa ada balasan, tanpa ada iming-iming. Saya jadi ustadz, nggak usah yang jauh-jauh nih, saya jadi ustadz, jadi mau balik. Terus terang aja, diundang dipanggil orang, kalau amplop kecil mikir gue. Nih ngajarin sama yang muda. Iya Pak ya. Bukan masalah matre. Emang hidup pakai materi. Mana ada orang hidup nggak pakai materi? Orang mati ke kuburan aja juga bayar. Betul-betul. Jangan ngomong dah, so ngomong tulus-tulusan. Kita masih hidup Pak, masih doyan makan. Semuanya juga tahu makanan. Jangan pada model kukudang doang kayak bantrek, jubah kayak Batman. Baju udah kayak Superman. Tapi kalau mentalnya masih kepada dunia, ini yang dibilang tadi masih terjajah, bahkan mungkin jadi penjajah. Halo? 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 Kesinggung? Jujur aja Pak, jangan ada dusta di antara kita. Lah, saya ngasih contoh dah. Ibu bapak kalau lagi sholat sujud begitu nungging Pak, duit di kantong ngegelinding, jatuh nih, nggak usah banyak, nggak usah 5.000, nggak usah 100.000, 200 ang 500 ngegelinding tuh, pelang jatuh sujud, nyariin kagak? Woi nyariin kagak? Nyari enggak, cuman hati deg-degan. Ya tewas duit gua dah, lewat duit gua dah. Emang tuh duit logaman kencang banget nyampe ke tempat imam. Lah imam kan gak ada gajinya Pak. Ada gak gajinya imam? Gak ada. Makanya orang jarang berebut jadi imam. Jadi presiden berebut. Jadi gubernur berebut. Jadi wali kota berebut. Jadi bupati berebut. Jadi kepala desa berebut. Ada orang berebut jadi imam. Jorok-jorokan. Datat, udah aja maju. Iya Pak ya. Tuh sujud, itu duit yang tadi ngegelinding sampai ke tempat imam. Begitu pas imam sujud ketek-keplak. Yang belakang ngelihat teriak, mam, bukan punya lo tuh mam. Sebelah mel, goblok sembahyang ngomong. Yang samping nendang, pok aja. Batal lu sholat. Yang belakang pakai maju, gua kagak batal. Batal semua enggak? Batal semua enggak? Makanya jangan ngomong merdeka kalau masih pada cinta dunia. Betul. Anda kalau masih cinta jabatan, tidak kedudukan, cinta harta, cinta pangkat, jangan ngomong kemerdekaan. Bangsa ini, negara ini sudah 79 tahun kita dewasa dengan kemerdekaan. Apa yang harus kita pilih dan apa yang kita harus isi? Isi kemerdekaan ini dengan apa yang Allah berikan. Merdeka ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dalam pembukaan. Rahmat dari Allah. Lanjut. Segmen berikutnya. Ya gak bilang-bilang Yai. Di jamaah udah pada melongo semua tuh. Emang udah paling mantap deh kalau dari sini ya, sama yang tua ya. Baik Mas Allah, nanti ada segmen 2 segmen lagi, sesi tanya jawab. Guru-guru kita nanti Ustadz Hilman, Ustadz Abi Maki bisa juga turun ke bawah untuk langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku, kita di segmen tanya jawab. Jadi kalau masih ngelihat duit ngegelinding belum merdeka ya? Belum ya. Kita akan berdalam materi yang menarik ini di sesi tanya jawab. Kami persilakan ada Bapak Sunarto Sandi yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita Ustadz Hilman dan juga Ustadz Abi Maki. Jawabnya sambil turun nih Ustadz ya, jangan kalah sama yang tua dong ya kan. Silakan Mas Sunarto.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara mengenai kemerdekaan, Indonesia merdeka sudah 79 tahun. Negara kita adalah gemah ripah roh jinawi, apapun ada ya. Tapi rakyatnya saat ini yang real itu di lapangan tuh masih banyak yang sengsara. Katakanlah biaya kesehatan mahal. Biaya kehidupan sehari-hari untuk makanan, beras, minyak, segala macam mahal. Pendidikan apalagi mahal. Lah itu berarti kan ada yang salah. Yang salah itu kira-kira di mana? Apakah di umaro, di ulama, atau di umat yang salah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat nih kayaknya pertanyaannya. Silakan Ustaz Abi Maki boleh sambil turun ke bawah Ustaz. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini aja apa ke sana nih? Boleh sambil turun Ustaz. Oh iya, di sini aja lah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas pertanyaan sangat luar biasa ini. Masya Allah sampai terkenal tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Iya kan? Masya Allah. Ini adalah yang ada di negeri kita ini dan luar biasa. Namun kenapa ya sekarang ini ternyata ada sesuatu yang banyak kita rasakan sulit. Iya. Ini sulit, mungkin ekonomi sulit, mungkin gemah ripah loh jinawinya itu agak sulit, baldatun thayyibahnya itu apa yang menyebabkan? Satu jawaban yang akan dipecahkan. Pertama itu karena kurang bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan dengan kemerdekaan ini. Ingat, sekali lagi, kurang bersyukur bahkan tidak bersyukur. Ini gambarannya. Kenapa? Kalau yang namanya bersyukur dengan apa yang ada, paling tidak kalimatnya, coba cek di kalimat tentang masalah pembukaan atau dalam undang-undang kalimatnya apa? Kalimatnya dengan ataupun berkat rahmat ya Allah yang maha kuasa gitu kan? Dan dengan diinginkan, didorong dengan keinginan luhur. Masya Allah, satu karena rahmat Allah maka memuji kepada Allah. Berapa banyak orang dengan kemerdekaan ini memuji kepada Allah? Berapa banyak? Berapa banyak? Ketika mendapatkan 17 Agustus ini, adakah sampai berlinangkan air mata mengatakan, ya Allah terima kasih engkau telah hadiahkan kepadaku yang namanya kemerdekaan. Iya, itu kalimatnya. Kayaknya berdiri juga, pegel juga begini duduknya. Punten, ya, punten. Enak begitu Ustaz. Iya, jadi begini. Jadi kalau seandainya dengan mengatakan ada di antara kita yang tadi ini pas lagi upacara ataupun yang menyampaikan sebagai pembina upacara mengatakan mari kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih negeri ini telah diberikan kemerdekaan. Ini rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah tidak akan mendapatkan kemerdekaan. Tapi Allah pun tidak tiba-tiba memberikan kemerdekaan gratis. Ini aku berikan gratis merdeka untuk Indonesia. Tidak. Tapi apa? Dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Maksudnya apa? Para pejuang yang benar-benar ingin merdeka. Subhanallah. Para pejuang yang ingin merdeka maka diberikan. Kurangnya bersyukur kepada Allah ini yang paling utama. Apa yang menyebabkan ataupun apa efek tidak bersyukur? Satu, tidak berusaha dengan syukur kepada Allah. Kenikmatan yang damai di Indonesia ini digunakan untuk ibadah sebaik-baiknya. Ingat, coba cek baik-baik. Di dalam bahasa ada lawan kata. Tinggi, pendek, putih, hitam. Begitu kan? Kalau ditambah, artinya apa? Dikurang. Tapi tahu dalam Al-Quran, tidak berlaku antara syukur dan kufur. La in syakartum, apabila engkau syukur aku akan tambah. Tapi ketika lain kafartum, jika engkau kufur, aku kurangi. Tidak begitu. Tapi ketika mata engkau bersyukur, aku tambah. Engkau kufur, aku azab. Itu kalimatnya. Inna adzabi lasyadid. Allah katakan demikian. Hai negeri Indonesia. Wahai penghuni di Indonesia. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Namun jika engkau melakukan kufur, tidak taat kepada Allah, apa yang didapatkannya tidak dijadikan sebagai jembatan untuk takarrub kepada Allah. Inna adzabi lasyadid. Maka apa yang terjadi? Na'udzubillah. Inilah gambarannya. Syukur kepada Allah ini yang pertama. Lalu dengan akhirnya apa? Akhirnya ini punten. Yang kedua apa? Yang pertama syukur. Yang kedua punten. Tidak melanjutkan perjuangan para pahlawan. Tadi guru kami, syekh kami ataupun orang tua kami dengan mengatakan kalimatnya apa coba? Siapa yang tidak bersyukur? Ini hadis Rasulullah.
bersyukur atau tidak mengucapkan terima kasih kepada manusia, tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Coba, kurang jelas apalagi Pak Kiai tadi mengatakan kata-kata ini. Coba kalimatnya, terima kasih wahai para pahlawan. Kalau sudah mengatakan ucap terima kasih kepada pahlawan, lanjutkan perjuangannya. Merdeka itu bukan di bendera merah putih saja, bukan. Yang namanya merdeka itu bukan lambang bendera merah putih simpan, lalu simpan. Bukan hanya itu saja. Persis kepada cinta kepada Rasulullah, bukan senandung aja, bukan sholawatan aja. Buktikan dengan akhlak yang baik. Itu gambarannya. Ketika mengatakan saya Indonesia merdeka, saya NKRI, benar kita sudah merdeka. Mungkin tadi pertanyaannya dari Ustadz Hilman juga. Iya. Lalu yang keduanya dengan mengatakan, coba kalau benar-benar seperti itu, lanjutkan perjuangan. Siapa? Para pejuang. Bagaimana? Apa yang bisa disumbangkan untuk negara, keluarkan. Jangan apa yang bisa diambil dari negara, saya tarik. Itu yang keliru. Kira-kira apa yang bisa disumbang untuk negara, lakukan. Jangan sampai mengatakan kata-katanya, apa yang bisa dimanfaatkan dari negara saya ambil. Itu yang sangat parah. Akhirnya apa? Ngeri sekali. Ini pun ada dalam hadis Rasulullah SAW. Saya terjemahkan bebas. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada di bab 26. Ia di ujung tentang masalah kezaliman. Rasulullah mengatakan kata-kata yang sangat indah. Siapapun orang yang diberikan kepercayaan, lalu saat dia membawa kepercayaan, dia menyembunyikan satu jarum saja, maka kelak di akhirat ini akan menjadi beban untuk diseret ke neraka gara-gara satu jarum. Satu jarum saja. Itu Rasulullah lah mengatakan. Kata-katanya demikian. Satu jarum yang dia bawa tanpa diketahui, maka dia akan jadi beban untuk dirinya kelak di akhirat. Andai mereka seperti ini, satu bersyukur kepada Allah, dekatkan dengan Allah kemerdekaannya. Yang keduanya, punten, ucapkan terima kasih kepada siapa? Kepada para pahlawan dengan cara melanjutkan perjuangannya. Kira-kira apa? Andai, punten kalau boleh saya tanya ayahanda bunda, andai para pahlawan hadir saat ini, melihat kenyataan ini, para pahlawan akan mengatakan begini, hebat bangsa Indonesia, keren engkau, dengan senyum bahagia sambil angkat jempol. Itukah mereka apabila hadir saat ini? Atau mereka akan mengatakan begini? Kira-kira apa yang akan lihat oleh mereka? Dengan mengatakan kayaknya kita tidak bisa membalas kebaikan mereka. Jadi kalau pantas saja, ini ada sulit, satu kurang bersyukur. Iya. Yang keduanya, punten kepada Allah pastinya. Kedua, ucapkan terima kasih kepada para pahlawan, lanjutkan perjuangannya. Lalu yang ketiganya adalah simpan baik-baik, doakan para pahlawan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abimaki atas jawaban yang luar biasa. Kami persilakan berikutnya Ustadz Hilman untuk bisa turun ke para jamaah ibu-ibu. Ya. Ada Ibu Eva yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan Ustadz Hilman boleh sambil turun terlebih dahulu. Silakan Ibu sambil diajukan pertanyaannya. Silakan Bunda, apa pertanyaannya? Boleh kita deketin ke sini ya. Tapi Ibu jangan deg-degan gitu, biasa aja ya, biasa aja ya. Ayo, mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertanya. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia yang sudah merdeka 79 tahun. Bangsa Indonesia yang berbineka tunggal ika. Nah, dari isi ceramah tadi, kita semuanya merasakan betapa luasnya makna kemerdekaan. Nah, dari catatan yang bisa saya ingin tanyakan kepada Ustadz, apa peran kemerdekaan dalam praktik beribadah dan kebebasan beragama? Karena bangsa Indonesia ini terdiri dari banyak agama dan tidak hanya Islam. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah pertanyaannya, pertanyaan disertasi S3 ini sepertinya ya. Luar biasa. Baik, ayah bunda jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu dilahirkan dalam keadaan yang beda-beda. Betul? Berarti kalau ada sesuatu yang mohon maaf ya, beda, boleh atau tidak? Pemilu misalnya, beda pilihan, boleh tidak? Boleh. Bertengkar, jangan. Sok tulis buat status itu. Beda pilihan boleh, bertengkar, jangan. Betul? Beda pendapat boleh?
Kan biasa ya. Beda pendapat biasa, beda pendapatan biasa. Betul Ki? Luar biasa. Jadi tidak ada yang harus mohon maaf diperdebatkan, tidak harus ada yang kemudian dipertentangkan dengan sesuatu yang berbeda. Betul? Indonesia dibangun dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Ini kan yang paling menarik, mohon maaf. Bukan hanya kalimat satunya, bukan hanya kalimat bersamanya, tapi yang menarik adalah berbeda-bedanya. Betul? Yang paling gampang deh. Ibu, ayah punya rumah tangga. Suami istri itu beda atau sama? Apakah dengan beda itu harus berantem? Contoh, ibu pengen makan bakso, bapak pengen makan sate. Ada nggak yang berantem gara-gara itu? Ada, jujur aja, ada. Istrinya bilang, ayah makan bakso. Kata suaminya, bunda makan sate. Berantem, mohon maaf. Ada nggak gara-gara urusan yang simpel gitu kemudian jadi mohon maaf keluar. Udah, kita udah nggak cocok lagi. Gara-gara urusan yang kecil sepele. Betul apa betul? Sekarang saya mau tanya, bangsa ini mohon maaf, ada nggak yang berantem bertengkar gara-gara urusan yang sepele? Ada? Oh nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh. Di kalangan umat aja ada yang kadang-kadang masih bertengkar, ada? Ada yang mohon maaf mungkin di masjid sono ada yang sholat subuhnya pakai kunut. Di masjid sini ada yang sholat subuhnya nggak pakai kunut. Yang benar yang mana? Kan dua-duanya pasti punya dalilnya, betul? Dua-duanya pasti punya pemahamannya, iya? Yang pakai kunut ada dalilnya, yang barangkali nggak pakai kunut juga ada dalilnya. Yang salah yang mana? Yang nggak sholat. Betul apa betul? Mohon maaf, masuk Ramadan. Mungkin ada yang taraweh dengan witirnya 11, ada? Ada yang taraweh dengan witirnya 23, ada? Yang benar yang mana? Yang 11 ada dalilnya, yang 23 ada dalilnya. Boleh jadi mohon maaf, yang salah yang mana? Yang berantem yang salah itu. Banyak mohon maaf berantemnya haram, bertengkarnya haram, sholat tarawihnya sunnah. Kenapa kita menggadaikan sesuatu yang haram kemudian bertengkar gara-gara yang sunnah? Na'udzubillahi min. Jadi artinya kadang mohon maaf, ini kalimatnya mohon maaf ya, boleh dicatat. Fikih itu luas, yang sempit hati kita. Catat itu, status besok itu. Pemikiran itu luas, pendapat itu luas, yang sempit apa? Hati kita. Sama kayak urusan rezeki, mohon maaf. Yang kurang itu bukan rezekinya, yang kurang rasa syukurnya, betul? Saya sedikit menyinggung pertanyaan ayah, bagus sekali tadi. Aa, apa yang sebenarnya kurang? Bukankah negeri ini gemaripah loh jinawi? Bukannya negeri ini tongkat kayu dilempar jadi tanaman, betul? Tapi kenapa tadi ayah bilang ini mahal, ini susah, ini sulit? Mohon maaf, kalau boleh saya sampaikan satu saja. Mohon maaf, boleh jadi ada yang hilang dalam kehidupan kita. Apa itu Ustadz? Berkahnya. Apanya? Berkahnya. Maka perhatikan surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Dan seandainya penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepada Allah, lapatahna ada lam. Lamnya lam taukid. Ini kepastian.
Pasti kata Allah, pasti kalau penduduk negeri ini beriman, bertakwa, pasti fatahna, kami akan bukakan untuk mereka apa? Barokat minas samai wal ar, berkah dari langit dan bumi. Masya Allah. Maka kalau mau berkahnya ditambah, tingkatkan imannya, tingkatkan takwanya. Jangan salahkan, mohon maaf, jangan salahkan umaroknya, jangan salahkan ulamanya, jangan salahkan rakyatnya. Tapi coba introspeksi diri, barangkali iman dan ketakwaan kita belum seutuhnya hadir dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah menolong bangsa dalam kebaikan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Hilman Fauzi atas jawaban yang sangat luar biasa sekali. Kita masih ada satu segmen untuk sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Masih di Damai Indonesiaku dan kita masih satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab ke Abah Anwar, betul ya Abah Anwar. Langsung ke pertanyaan ya Abah, nggak usah cerita karena ini durasi sangat pendek sekali. Dan insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Silakan Abah. Ya. Terima kasih. Abah mau nanya kepada, terima kasih benarkan dulu saya Abah Anwar. Umur Abah udah 81 tahun. Jadi dua tahun menjelang kemerdekaan. Mohon bertanya kepada Ustadz Imam Fauzi ya. Kiai Sumarno nanti yang jawab. Ya yang ini, apa makna kemerdekaan dihubungkan dengan ketakwaan dan pendidikan? Sejauh mana maknanya itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi untuk Pak Syekh, ya. Pak Syafi'i, tadi mengatakan bahwa kita harus tepat mempertahankan kemerdekaan. Ya. Apa usaha-usaha Bapak untuk mempertahankan kemerdekaan ditinjau dari segi ulama agar kita tetap eksis merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Baik, ya semua kita bagi dua karena tadi Abah menanyakan ke dua Ustadz. Kami persilakan terlebih dahulu karena pendek-pendek saja. Ustadz, oh ya udah. Oke, ya udah silakan. Ya nanti berikutnya Ustadz Hilman. Jawabnya yang mana dulu, pertanyaannya dua. Yang apa nanya, makna tadi pendidikan ya, kemerdekaan? Kan kasihin yang pendidikan. Ya udah siapa aja. Ya malam yang namanya tua, yang jawab juga tua kan begitu. Oke, saya giliran saya aja nggak nanya tadi. Apa peran yang harus kita lakukan setelah kita kemerdekaan? Jawabannya tadi udah dijawab Pak. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dan utama adalah karena ini warisan dari orang tua kita. Ngejaga warisan berat, ngabisin warisan gampang. Halo? Halo? Kita ini dapat warisan dari pejuang, ngejagain nggak mampu, ngejualin doyan. Lalu bagaimana Pak kita ngejaga ini warisan kita? Pejuang kita yang buka Kalimantan, pejuang kita yang buka Sulawesi, pejuang kita yang buka Pulau Jawa. Ini kan dititipkan sampai Bung Karno bilang, ku titipkan bangsa dan negara padamu. Titipan lo, titipin lo. Bagaimana caranya? Membangun. Bangunlah jiwanya untuk Indonesia. Lah kita bangun dulu jiwa kita, bukannya gedung yang kita bangun. Manusianya dulu yang menempati gedung. Secakap apapun gedung yang kita bangun, kalau emang mentalnya bobrok, otaknya koplak, akhlaknya becak, insya Allah tuh gedung 2 bulan juga hancur Pak, bisa digadain. Paham ora Bu? Ngertos boten? Kahartin teu? Naon? Eta kelakuan namang Sarkawi. Makanan kudu dibangun mentalnya dulu. Ayatnya tadi, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat. Kalau mereka mau beriman, jadi bangun dulu tuh nilai-nilai moral. Pakai agama.
Enggak, jangan ngomong moral pakai budaya, moral pakai agama, Udin. Karena ya. Tah, aing mah sok kesel cok. Benar. Mau ngomong moral tuh pakai agama. Makanya ditaruh ketuhanan yang maha. Aduh, kayak P4 aing cenah Tuh. Bangun dulu nih, Nabi juga pesankan, alimu auladakum fa innahum makhlukuna fi zamanin ghaira zamanikum. Ajarkan, didik anak kamu pakai agama, sebab nanti dia bakal hidup di satu masa yang bukan masa kamu. Zaman kita dulu bawa mobil-mobilan pakai kulit jeruk. Ya Pak ya? Lah sekarang tuh anak main Mobile Legend. Tahu Mobile Legend? Bah. Udah mabar semua nih kayaknya. Ngerikan kita ngeliat sekarang Pak. Baik. Ngeri kagak? Kalau apa? Benteng itu pakai moral, pakai agama, pakai iman. Bagaimana? Tanamkan dari sekolah-sekolah agama. Yang kedua, emak bapaknya contohin anak. Ini kan kadang-kadang kita kurang contoh, belajar banyak nyontohin kagak. Ya Pak ya? Teori doang yang nyontoh kagak. Sama juga kita belajar ngejahit. Tapi polanya kagak, bisa ngidupin mesin gak ada pola, acak-acakan tuh. Baik Kiai Sumarno, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami bagi ke Ustadz Hilman Fauzi untuk melengkapi jawaban dari pertanyaan Abah Anwar. Silakan Ustadz Hilman. Iya, Masya Allah. Memang kalau bicara tentang pentingnya pendidikan itu dalam mengisi kemerdekaan harus benar-benar dihadirkan. Setuju? AA, dari mana mulainya? Barangkali mohon izin kita mulai dari keluarga. Tadi Pak Kiai Sumarno Safei menyampaikan perannya keluarga menghadirkan pendidikan untuk anak-anak, betul? Izin, mohon maaf. Banyak orang tua pengen punya anak yang soleh, tapi lupa jadi orang tua yang soleh. Iya apa iya? Setuju tidak? Banyak di antara kita pengen, mohon maaf, menghadirkan anak punya akhlak yang baik, tapi mohon maaf, suami istri kadang-kadang tidak mencerminkan hubungan yang baik, bahkan ditunjukkan kepada anak-anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka wajar, al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah yang pertama, betul? Terus ayah sebagai apa AA? Kalau ibu sekolahnya berarti ayah adalah kepala sekolahnya. Mohon maaf, kalau kita perhatikan antara komunikasi ayah dengan anak dan ibu dengan anak di dalam Al-Quran, mohon maaf, lebih banyak ayah dengan anak atau ibu dengan anak? Baik, kalau kita perhatikan ternyata mohon maaf lebih banyak komunikasi antara ayah dengan anak dibanding ibu dengan anak. Ini poin. Hari ini mohon maaf ayah saya otokritik. Banyak ayah yang mohon maaf hanya sekedar jadi ATM berjalan. Kalau butuh uang, kalau minta uang bilang sama siapa? Ayah. Tiap hari yang ngurusin siapa? Padahal mohon maaf, seorang ayah yang tidak hadir dalam kehidupan anak boleh jadi mempengaruhi seperti apa pendidikan yang dihadirkannya. Ini catatan bagi kita semua agar pendidikan dimulai dari keluarga, insya Allah akan menjadikan kebaikan-kebaikan yang lebih baik ke depannya insya Allah. Baik, terima kasih guru-guru kita sudah memberikan tausiah Ustadz Hilman, Abi Maki dan juga Kiai Haji Sumarno. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, dari terasa pemirsa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan nanti akan dilanjutkan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Akhirnya saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas serta Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqillah ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.